Dan umat Islam adalah umat yang Allah Subhanahu wa taala jamin surga atasnya, itu menurut keyakinan kami seperti itu, Bu. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Pak Jafar Siddiq ya. Sebagai seorang Kristen, saya juga akan memberikan kabar gembira buat Anda bahwa tidak seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana, Pak? Lalu kabar gembira seperti apa? Sebentar. Kabar gembira seperti apakah yang Anda tawarkan kepada saya? Ya, seperti itu, bahwa siapa yang mencari agama Islam maka tidak akan siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima segala amal ibadahnya dan segala perbuatannya. Dan orang yang masuk ke dalam agama Islam Allah akan menjanjikan jannatan, yang karena ibu nggak bisa dengan bahasa Arab, saya sebutkan bahasa Indonesianya, akan diberikan surga yang seluas langit dan bumi. Seperti itu. Dan di dalam juga Al-Quran diperintahkan untuk bersegera kepada pengampunan Allah. Cara mendapatkan pengampunan Allah adalah dengan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidaklah mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan orang-orang seperti ini Allah akan kasih wa jannatin arduhas samawati wal ardh, Allah akan berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seperti itu, Bu. Oh, bagaimana caranya orang muslim bisa masuk surga, Bu? Apakah ada jaminan? Memang suaranya maaf, memang ini suaranya memang keren. Apakah ada jaminan ya di dalam Islam untuk masuk surga? Ada jaminan, jelas ada. Oke, muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu sudah jaminan itu. Itu sudah final. Namanya klaim, Bu. Namanya klaim. Tetapi bukan di dalam klaim itu. Oke, sebentar, Bu. Kasih kesempatan saya di dalam Kristenan sebelum ada Islam ya. Sudah diberitahukan kepada Yesus bahwa dari buahnya lah engkau akan mengetahui. Ini artinya bicara mengenai tentang pengajaran, Pak. Pengajaran yang Yesus ajarkan adalah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Tidak boleh menghakimi sesama kita, tidak boleh menghina atau mengolok-olok sesama kita, tetapi harus mengasihi sesama. Bahkan orang yang memfitnah kita justru harus doakan. Seperti itu, Pak. Buah atau pengajaran yang dilihat dan yang diperlihatkan oleh Yesus ketika muridnya bertanya kepada dirinya, "Guru, ajaran mana yang harus kita ikuti?" Yesus menjawab apa? Dia menjawab, dari buahnya lah kau akan mengetahui. Artinya apa? Kalau pohonnya baik, buahnya baik. Hasilnya pengajarannya juga baik. Orang-orangnya juga pasti akan bisa menjadi pelaku firman itu menjadi orang yang baik. Kecuali dia tidak menjadi pelaku firman. Kristen KTP, Kristen yang belum bertobat. Seperti itu, Pak. Jadi ajaran mana yang harus saya mau ikutin lagi? Sementara Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 juga mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bicara tentang karyanya, karya penyelamatannya. Ya, kalau kita lihat lagi dalam perjanjian lama, Tuhannya Musa, dia berkata, akulah Tuhan dan Juru Selamat itu. Gitu. Ketika dia mengatakan Tuhan dan Juru Selamat, ada realisasinya, Pak. Ya, realisasinya dalam perjanjian baru itu sendiri. Lalu, apakah Tuhan yang Anda sembah ini sama dengan pribadinya dengan Tuhannya Musa, Pak? Ya, dengar dulu ya. Begini, Bu. Kami di dalam Islam itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit. Ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta dunia dan seisinya. Dan kami tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya agama yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah, hanyalah agama Islam. Sehingga qul huwallahu ahad. Jadi katakanlah bahwa dialah Allah yang esa. Dan kemudian di dalam Islam itu mengajarkan budi pekerti yang baik.
mengajarkan akhlak yang baik. Meskipun mungkin ibu akan berpandangan banyak orang muslim di luar sana yang berperilaku biadab, berperilaku menganiaya kepada sesama manusia, itu oknum dan bukan bagian dari ajaran Islam, dan ajaran Islam sendiri itu melarang. Bahkan memberi kasih kepada orang di luar Islam pun itu perlu, tidak boleh kita saling menghakimi. Betul ya, ajaran Islam juga mengajarkan hal yang demikian. Sesama kita tidak boleh saling mengganggu, karena lakum dinukum waliyadin. Ya Bu Pak, gini Pak, Yes. Al-Quran itu sebenarnya firman Tuhan yang harus diimani sampai sepanjang masa tidak? Al-Quran adalah yang harus diimani sampai sepanjang masa, sampai hari kiamat. Oke, berarti masih berlaku ya? Masih berlaku berlaku Pak? ya, masih. Kalau di dalam Quran itu ada menyatakan, perangilah orang-orang kafir itu di sekitar kamu sampai mereka menemui agama Islam. Bagaimana Pak dengan ayat ini di dalam Quran? Memang banyak dijelaskan itu di dalam surat At-Taubah, tapi Ibu, dalam surat At-Taubah memang ada dijelaskan qatilul musyrikina sampai seterusnya, wa qatuluhum haitsu taqiftumuhum dan seterusnya. Itu dalam surat Al-Baqarah. Tapi dalam melihat ayat tidak boleh hanya melihat pada sebatas terjemahan. Pada dengan dulu waktu jangan dipotong dong Bu. Tidak boleh hanya melihat pada sebatas konteks, tapi ada asbabun nuzulnya. Yang dimaksud itu ketika orang-orang itu menyerang kita, itu kalau dalam medan peperangan. Tapi di luar dari medan peperangan, bahkan Nabi Muhammad SAW berwasiat itu bahwa siapa yang memerangi, membunuh kafir zimmi, maka dia juga kafir, dilarang karena dijaga dengan kehormatannya. Jadi konteks ayat itu berlaku pada dalam peperangan ketika orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu menyerang. Kalau dia tidak menyerang, maka tidak boleh kita ganggu, karena lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukmu agamamu, seperti itu. Jangan terlalu panjang. Oke, sudah mengerti. Jangan terlalu panjang. Ya bukan terlalu panjang, ya silakan. Berbulat-bulat saja, sama saja. Oke, begini Pak ya. Tadi kan saya bertanya. Puji Tuhan, haleluya. Saya bertanya, puji Tuhan. Ya silakan Bu. Saya bertanya kepada Anda, ya. Tadi Anda mengatakan Al-Quran itu adalah wahyu Allah ya, yang berlaku sampai sekarang. Kalau benar itu adalah wahyu Allah berlaku sampai sekarang, kenapa harus mempercaya dengan asbabun nuzul gitu loh? Seharusnya dipisahkan dong kalau itu bicara sejarah, ya enggak? Kalau yang namanya wahyu. Dengar dulu Bu. Sebentar. Jadi ya silakan. Ya. Jadi argumen maksud saya tuh harus dicerna juga ya. Jadi jangan Bapak main langsung ini saja, walaupun ini Quran Anda, tetapi orang berargumen, orang membantah itu boleh ya. Karena apa? Orang tidak bisa. Ya, silakan. Kalau namanya Quran itu adalah wahyu ya, yang turun langsung dari Allah, yang dianggap kitab suci dan berlaku sampai sepanjang masa, sampai akhir zaman, seharusnya itu kan diimani, ya kan? Kenapa Anda harus mengatakan nggak harus dilihat dari konteksnya doang, tetapi lihat asbabun nuzulnya? Ini berarti sejarah dong Pak, cerita dong berarti, bukan wahyu dong namanya ya. Kalau wahyu itu harusnya jelas nih, contoh Pak di dalam Alkitab ya Pak ya, di dalam Perjanjian Lama. Halo Bapak, masih mendengar saya? Ya, saya masih mendengar, setia mendengar. Oke, di dalam Perjanjian Lama itu ada yang namanya kitab Taurat, ya, ada yang namanya kitab Mazmur, ada yang namanya kitab para nabi, ya. Itu memberitakan tentang sejarah, ya, kejahatan manusia dari terkecil sampai terbesar. Kejahatan-kejahatan yang bisa dikatakan belum pernah terjadi, jangan sampai sekarang ada yang sebagian sudah terjadi. Itu sengaja memang sudah ditulis supaya orang tahu tolak ukurnya kejahatan manusia, gitu loh. Orang ternyata memang sudah rusak oleh karena perbuatan dosa, ya. Itu sudah tercatat mengenai tentang peperangan, mengenai hal apapun gitu ya. Tetapi Bapak perlu harus ketahui bahwa setelah ada Perjanjian Lama, itu ada kitab namanya Perjanjian Baru, yaitu Injil. Injil itu harus diwartakan. Injil itu apa sebenarnya? Injil itu yaitu Tuhan itu sendiri yang datang kepada manusia dan dia menebus dosa manusia dengan keselamatan yang hakiki, ya, yang harus dipercaya oleh semua orang. Karena apa? Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan,
tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun yang bisa datang ke surga kalau tidak melalui karya dirinya sendiri sebagai penyelamat atau juru selamat itu sendiri. Nah, lalu yang pertanyaan saya tadi, yang dari awal, apakah Tuhan Anda yang Anda sembah ini adalah Tuhan yang sama yang Tuhan sembah oleh Musa? Sementara Anda mengklaim diri bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Saya juga mengklaim Tuhan saya juga pencipta langit dan bumi, Pak. Gitu. Jadi maksud saya ketika kita berdiskusi, kita tuh nggak bisa mengklaim diri sendiri. Tetapi Anda harus bisa kasih referensi dan Anda harus menelusuri kitab sebelumnya. Apakah sinkron atau tidak? Seperti itu, Pak. Oke, baik, saya akan jawab, Bu. Terima kasih. Ya, pertama, masalah kitab Injil itu adalah wahyu ilahi. Ya, perlu saya sampaikan bahwa seluruh kitab yang diturunkan oleh para nabi, baik itu seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, baik itu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran, semua itu adalah wahyu Allah. Dan kemudian masalah Tuhan, apakah sama Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang disembah oleh Musa? Itu sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja kitab-kitab sebelumnya itu dirangkum, disempurnakan oleh Quran, hukumnya dinasah, hukumnya terhapus. Datanglah Al-Quran melengkapi semua itu. Dan kami umat Islam pun tidak sah iman kami kalau tidak mengikuti, tidak mengimani adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, termasuk dalam hal ini kitab Injil. Tapi perlu dipahami, kitab Injil yang yang menurut versi umat Nasrani sekarang beda kitab Injil yang kami pahami yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kenapa? Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa mengajarkan ketauhidan, mengajarkan bahwa hanya Allah yang harus kita sembah. Kenapa sekarang umat Nasrani mengatakan juga Yesus itu adalah Tuhan, bahkan Yesus adalah anak Tuhan. Yang kemudian Injil sekarang yang beredar di tangan orang Nasrani susah untuk diakui kemurnian kitabnya. Kenapa? Karena dicampuri oleh tulisan-tulisan di luar dari firman Tuhan. Contohnya adalah perkataan Yesus, adalah perkataan Paulus, perkataan Matius dan sebagainya. Contoh seperti itu, surat Paulus kepada jemaahnya di situ, tapi Al-Quran tidak. Sampai perkataannya Nabi Muhammad pun tidak ada yang dituliskan di dalam Al-Quran. Sampai satu titik atau sampai komanya pun tidak ada yang bersumber dari perkataan selain firman Allah. Bahkan semulia-mulianya Nabi Muhammad, semulia-mulianya Rasulullah, tidak ada perkataannya dimasukkan ke dalam Quran, tapi perkataannya dimasukkan ke dalam hadis. Tapi kalau kita tunjukkan banyak campuran kata ini, jadi susah diragukan kalau dia adalah firman Tuhan. Kalau Quran tidak ada campuran ini, karena tidak ada campuran. Ustaz Yahya Walaudi pun pernah menjelaskan bahwa kitab Injil yang dipegang sekarang itu karangan Paulus, karena ketika dulu bangsa Israel ini, Bu, ya, entah kalau posisi Ibu bagaimana, itu di bumi hanguskan semua itu oleh negeri Asyura, sehingga Injil pun diwariskan oleh para pendusta-pendusta. Akhirnya dibuatlah direvisi lah Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa, yang tadinya Nabi Isa cuma rasul diangkat sebagai Tuhan yang disebut dalam Hebrew. Sudah, jangan panjang-panjang lagi. Jadi iman Bapak ini, saya prihatin nih Pak ya. Setiap kali ada muslim mau debat, ngomong, nyerocos, tetapi datanya selalu dari si ustadz ini, dari kiai ini. Waduh, ini gawat sekali. Katanya Al-Quran ini kan begini, kita lihat referensi sumber. Anda punya referensi dari mana? Sekarang begini, saya mau tanya. Katanya kita lain itu disebutkan. Kalau kita bicara Isa. Pak, stop. Bapak sudah terlanjur panjang. Bapak sudah terlanjur panjang. Jadi kasih kesempatan kalau saya ngomong ya. Dengar. Saya tanya Bapak tadi. Bapak bilang katanya Quran Injil menurut versi Islam itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Datanya dari mana, Pak?
Iya, Karena saya datanya minta dari prosesnya Al-Quran juga. sendiri, datanya dari hadis. Iya, itu aja. Makanya Pak, saya tanya, jangan ngarang ke Yaya Waloni. Yaya Waloni itu juga tukang ngarang, ya. Jadi kalau misalnya Siapa Bapak punya bilang bukan bukti, ngarang ini ngaco? Bapak, Bapak, kalau Bapak punya ilmu, punya pengetahuan, punya referensi, buktikan saja referensinya di sini, nggak usah nyolong-nyolong dari orang yang nggak ada di sini. Yahya Waloni itu manusia, Kak. Jangan diimani segitu fanatiknya, jangan. Bahaya ini. Kalau Anda merasa bahwa Quran itu adalah kitab yang sempurna, harusnya bisa menjawab secara lugas. Ya, contoh mengenai tentang proses kitab Injil itu jadi, bagaimana prosesnya saya kepengen tahu. Jika umat Islam seluruh dunia selalu menganggap bahwa Injil selalu diturunkan oleh Isa, ya diturunkan oleh Allah kepada Isa, lalu jadi buku, siapa yang menulis? Siapa yang mencatat? Begitu Pak. Oke. Kasih referensinya. Jadi kalau di dalam Al-Quran surat Al-Imran sendiri kitab suci kami, saya langsung ya, nazzala alaikal kitab, ya diturunkan atas kalian kitab, ya yang itu yang membawa kebenaran, yang dimana sebelumnya Allah sudah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Di situ memberikan penerangan. Nah, masalah kitab Injil itu siapa yang nulis kitabnya? Itu firman itu Al-Quran yang merangkum semua, karena isi dari Taurat, Zabur sama Injil itu tertera di dalam Al-Quran semua, tinggal Quran yang merangkum semua, karena Quran itu adalah kitab penyempurna, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya.